Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tobias Fasilifari dari kelas 12 IPA 2. Izinkan kami dari kelompok 1 untuk melaporkan dan mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul Pengaruh Spektrum Cahaya terhadap Pertumbuhan Kacang Hijau. Adapun anggota kelompok kami yaitu Gilang Aji, Riyafari, Fauzo Karinisa, Syafir Nadinda, Nurfati Rizky, Nela Fadisa, Aisyah Naifanti, Muhammad Salman, dan Raffi Fauzi. Langsung saja kita ke latar belakang dalam penelitian kami. Tanaman kacang hijau termasuk suku polong-polongan atau Fabaceae yang memiliki manfaat sebagai sumber bahan pangan berprotein nabati tinggi yang dapat digunakan dalam berbagai macam produk dan jenis tanaman dan merupakan salah satu komoditas pangan yang menjadi energi pengganti selain kacang kedelai. Saat ini, kacang hijau menduduki posisi ketiga setelah kedelai dan kacang tanah. Secara agronomis dan ekonomis, kacang hijau memiliki kelebihan dibanding tanaman kacang-kacangan yang lainnya, yaitu berumur gajah, toleran terhadap kekeringan, dan dapat ditanam pada daerah yang kurang subur atau lahan-lahan suboptimal. Sedangkan cahaya matahari merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam laju fotosintesis. Cahaya matahari berasal dari cahaya putih yang dapat diuraikan menjadi komponen-komponen warna karena panjang gelombang cahaya yang berbeda untuk setiap warna yang berbeda. Nah, komponen-komponen warna tersebut adalah merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Menurut Loveless, cahaya matahari memiliki sifat polikromatik. Bila dibiaskan akan menghasilkan cahaya-cahaya monokromatik. Cahaya monokromatik inilah yang ditangkap oleh klorofil dan digunakan dalam proses fotosintesis. Dalam suatu percobaan diketahui bahwa gelombang cahaya biru dan cahaya merah adalah yang paling efektif dalam melakukan proses fotosintesis. Hal ini memotivasi untuk dilakukannya suatu percobaan pula untuk mengetahui pengaruh spektrum cahaya tampak terhadap laju fotosintesis. Terima kasih. Nah, selanjutnya ini adalah tujuan dari penelitian kita. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan spektrum cahaya yang paling efektif terhadap perkecambahan dan fotosintesis kacang hijau. Nah, selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September sampai dengan Oktober 2023 yang dilaksanakan di rumah masing-masing anggota kelompok di daerah Jakarta Timur. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen atau percobaan. Selanjutnya ada variabel bebas dari penelitian ini adalah jenis spektrum cahaya, variabel terikatnya adalah pertumbuhan tanaman kacang hijau, dan variabel kontrolnya adalah konsentrasi penyiraman dari tumbuhan kacang hijau tersebut. Yang terakhir ada hipotesis. H0 tidak terdapat pengaruh spektrum cahaya terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau, dan H1 terdapat pengaruh spektrum cahaya terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Alat dan bahan. Yang pertama itu ada kardus, gelas plastik, cutter, gunting, garis, biji kacang hijau, double tip, pika merah, pika hijau, kapas, dan tali akhir. Langkah-langkah kerjanya. Yang pertama itu siapkan alat dan bahan. Yang kedua itu gelas plastik diisi kapas yang sudah dibasahi air. Yang ketiga, biji kacang hijau diletakkan di gelas plastik yang sudah diisi kapas. Yang keempat, semua bagian kertas kecuali bagian bawah dilubangi membentuk persegi panjang. Yang kelima, mika ditempel pada bagian kardus yang sudah dilubangi. Yang keenam, gelas plastik yang berisi biji kacang hijau diletakkan di dalam kardus. Yang terakhir, pertumbuhan biji diamati selama 4 hari. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gilang Aji Pratama. Kali ini saya akan mempresentasikan laporan hasil penelitian kelompok saya untuk mengetahui pengaruh spektrum cahaya dari pertumbuhan tanaman. Penelitian ini dilakukan di rumah masing-masing dengan menggunakan kertas minyak dengan warna merah, hitam, dan putih untuk mengetahui pengaruh spektrum cahaya terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Penggunaan kertas warna merah pada biji kacang hijau mengakibatkan biji kacang hijau mengalami pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan kertas warna hitam dan putih. Hal ini disebabkan karena spektrum cahaya warna merah memiliki gelombang cahaya antara 620 sampai 750 nanometer. Spektrum warna merah inilah yang melakukan fotosintesis dan pertumbuhan. Pada tumbuhan kacang hijau terdapat fitochrom, yaitu protein pada
chromatofora yang mirip vicocyanin. Fitokron pada kacang hijau mempunyai struktur reversibel yang dapat mengabsorpsi energi cahaya yang warna merah sesuai dengan cahaya yang dibutuhkan oleh kacang hijau. Untuk kesimpulannya yaitu cahaya sangat berpengaruh pada pertumbuhan kacang hijau, di mana dari hasil penelitian ini, spektrum cahaya merah membuat pertumbuhan kacang hijau lebih cepat dibandingkan dengan spektrum cahaya hitam dan putih. Terkait kesimpulan yang saya paparkan bahwa penelitian kami sesuai dengan hipotesis 1, yaitu terdapat pengaruh spektrum cahaya terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau.